Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendar Widiansah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4. Perkenalkan fasilitator saya, Ibu Dr. Anda Milyun Wijayanti, MPD dari BBGP Provinsi Jawa Timur. Dan pengajar praktek saya Ibu Nur Rahmarufiana, SPD dari SMPLB Idayu 2 Kabupaten Malang. Materi-materi pada modul 1 memiliki keterkaitan satu sama lain. Materi pada modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, terkait dengan modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak, terkait dengan modul 1.3, Visi Guru Penggerak, dan terkait dengan modul 1.4, Budaya Positif. Tujuan akhir modul paket 1 adalah memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menjiwai nilai dan peran guru penggerak, menyusun visi dengan inkuiri apresiatif, membangun budaya positif dan penerapan segitiga restitusi, untuk menghasilkan generasi yang cerdas dan memiliki kepribadian yang kuat, serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa mendidik adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan berpihak kepada siswa, tidak menuntut, memberikan kebebasan dalam belajar sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa. Memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan, kodrat alam, dan menyesuaikan perkembangan zaman, kodrat zaman. Pada modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak, saya jadi tahu bahwa, setelah guru memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus memiliki dan menjiwa nilai-nilai guru penggerak agar dapat mengaplikasikan peran guru untuk menggerakkan perubahan di sekolahnya. Nilai-nilai guru penggerak itu antara lain: berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Peran guru penggerak antara lain: menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi coach bagi guru lain. Pada modul 1.3, Visi Guru Penggerak, saya menyusun visi berdasarkan aset atau kekuatan yang membuat kita bersemangat dan menggerakkan hati. Menggunakan paradigma inkuiri apresiatif dengan tahapan bagja. Buat pertanyaan utama. Ambil pelajaran. Gali mimpi. Jabarkan rencana. Dan atur eksekusi. Pada modul 1.4, Budaya Positif, saya memahami bahwa dalam menggapai visi yang telah ditentukan bersama, perlu menerapkan budaya positif, yaitu menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya harus berubah dari paradigma stimulus respon, kepada pendekatan teori kontrol, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori ini berguna ketika saya membentuk keyakinan kelas, yaitu sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas, yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Dalam menangani murid, saya menetapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi yang langkah-langkahnya antara lain, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kesimpulan keterkaitan antar materi. Pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi modal dasar untuk menjadi seorang guru yang memiliki nilai-nilai dan peran keberpihakan kepada murid, sehingga setiap guru mempunyai visi atau harapan terbaik bagi siswanya, yaitu memiliki kecakapan hidup dan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam menggapai visi berdasarkan aset atau kekuatan yang dimiliki, seorang guru harus membangun budaya positif, dengan memberikan keteladanan akhlak mulia, menciptakan ekosistem pendidikan yang baik dan berpihak kepada murid, serta menempatkan posisi kontrol sebagai manajer yang mampu menerapkan segitiga restitusi dengan baik. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri, motivasi intrinsik, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Posisi kontrol. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, dan tidak untuk guru lainnya. Pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Menir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. 5 kebutuhan dasar manusia antara lain. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebebasan. Kesenangan. Dan penguasaan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Sebelum mempelajari modul ini saya selalu menerapkan disiplin melalui pemberian hukuman, sanksi untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahannya dan memberikan hadiah di sekolah untuk memberikan motivasi dalam mengerjakan sesuatu atau mematuhi peraturan. Ternyata saya salah telah melakukan tindakan seperti itu. Setelah mempelajari modul ini saya berpikir bahwa dengan melakukan disiplin positif untuk menumbuhkan motivasi internal dan melakukan restitusi, anak akan menyadari kesalahan yang diperbuat tanpa harus memberikan hukuman dan lebih kepada mencari solusi dalam menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya. Perubahan pada sikap saya jika terjadi masalah, bukan hanya sekedar memberitahu dan menasihati perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, akan tetapi dengan terus memberikan keteladanan dan pembiasaan secara kontinu. Mengganti tata tertib kelas dengan kesepakatan atau keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Menerapkan posisi kontrol menjadi manajer yang menerapkan segitiga restitusi. Dalam menghadapi permasalahan pelanggaran di sekolah kita dapat memberikan solusi dengan terlebih dahulu menganalisis 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Pengalaman yang pernah saya alami adalah ketika saya berhalangan hadir kemudian digantikan dengan rekan saya, dan beliau menghukum siswa berdiri di depan sambil angkat kaki karena tidak mengerjakan PR. Kemudian setelah masuk kelas, saya langsung menyuruh mereka untuk duduk kembali dan melanjutkan pembelajaran. Pada waktu itu saya belum melakukan tahapan segitiga restitusi. Perasaan ketika itu adalah merasa kaget dengan penerapan hukuman yang masih menggunakan fisik dan verbal. Hal yang sudah baik adalah ketika saya menyuruh kembali duduk. Hal yang perlu diperbaiki adalah pada waktu itu adalah saya hanya menasihati siswanya saja, dan belum melakukan tahapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaannya adalah lebih mengedepankan emosional dan ingin cepat-cepat anak merasa bersalah dan jera tidak mengulanginya lagi, tanpa berpikir panjang efek dari menghukum tersebut. Sebelum mempelajari modul ini saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Tahap yang saya lakukan pada waktu itu adalah langsung memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Pada jam istirahat, siswa bermain di kelas dan menyebabkan gambar peta jatuh dan rusak. Saya langsung memanggil anak tersebut dan bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan tadi sampai gambar peta jatuh dan rusak? Coba ceritakan kenapa alasan kamu bermain di kelas? Dan, bagaimana dengan peraturan kelas kita? Dan terakhir dengan cara apa memperbaiki peta yang rusak tadi?"
Menurut saya hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana pentingnya berkolaborasi melibatkan orang tua, pihak berwenang dan warga sekolah terkait keyakinan sekolah atau kelas harus beriringan dan sesuai. Dilaksanakan di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi dan parenting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.